disampaikan orang tersebut ya gitu ya. Ya, yang kata dia walaupun itu cuma ilustrasi tapi sungguh menyakiti umat Islam. Karena betapa kita bayangkan bagaimana banyaknya hari ini para anak-anak muda kita yang menghafal Quran, yang mendalami agamanya, yang mempelajari bahasa Arab, yang mereka juga berakhlakul karimah gitu ya, yang good looking gitu ya. Kalau itu adalah ciri-ciri radikalisme, berarti seluruh pemuda Islam yang sedang mengkaji agamanya itu terpapar radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa bersilaturahim dengan Ustadz yang masya Allah yang good looking. Nah, nih Mat, bahaya nih. Good looking. Dicari-cari. Kita bersama dengan Ustadz Hilmi Firdausi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah wa syukurillah, habis dakwah nih masih agak keringatan ya. Walaupun malam minggu tapi kan tadi girohnya luar biasa anak muda itu, makanya ikut terbawa gitu ya. Alhamdulillah. Sama pahalanya Ustaz. Amin amin insyaallah amin. Ustaz, kita ingin bincang-bincang sedikit sih. Ya, siap. Jadi ini ada seseorang sih ya, kita nggak akan menyebut nama. Jadi itu dia tuh bilang banyak itu orang-orang yang terpapar, kalau saya sih lagi ramai itu terpapar paham radikalisme. Nah, buah dari radikalisme itu adalah akarnya tuh dari orang-orang pemuda good looking. Dia jauh bahasa Arab, hafiz Quran dan segala macem, aktif di masjid, terus mau punya wajah yang good looking. Itu gimana kira-kira Ustaz ya? Ya. Kemarin saya bahas di TV One ya masalah ini ya, masalah good looking, masalah sertifikasi dai. Yang pertama, apa yang disampaikan orang tersebut ya gitu ya. Ya, yang kata dia walaupun itu cuma ilustrasi tapi sungguh menyakiti umat Islam. Karena betapa kita bayangkan bagaimana banyaknya hari ini para anak-anak muda kita yang menghafal Quran, yang mendalami agamanya, yang mempelajari bahasa Arab, yang mereka juga berakhlakul karimah gitu ya, yang good looking gitu ya. Kalau itu adalah ciri-ciri radikalisme, berarti seluruh pemuda Islam yang sedang mengkaji agamanya itu terpapar radikalisme. Ya, jadi pernyataan itu terlalu tendensius sekali ya. Jadi kalau memang ada yang kayak begitu tapi tidak bisa digeneralisir. Nggak bisa semua disamarakan orang good looking semua radikal, repot. Kalau saya paling radikal kalau gitu. Maksudnya sering ke masjid ya Ustaz. Berarti Ustadz termasuk paling radikal. Ustadz paling radikal. Jadi selama ini tuh yang dibahas orang tersebut tuh dari awal sampai sekarang itu selalu dua bahasanya, radikalisme intoleran. Radikalisme intoleran ya. Saya ngebahas ini kemarin di televisi ya, bahwa saya bilang radikal itu ada yang bagus juga ya. Apa tuh? Tidak semua radikal itu jeleknya bro ya. Yang pertama ya, asal kata radikal itu kan radik. Radik itu kan kalau bahasa antum belajar biologi, antum anak IPS apa anak IPA? Aneh anak IPA. Anak IPA. Radik kan akar artinya ya. Radikalisme itu artinya mengakar. Seorang muslim itu wajib punya keimanan yang kokoh, mengakar ke dalam. Ya, tauhidnya, ya, akidahnya itu harus berakar. Jadi dia kuat imannya. Itu kalau bahasanya radikal seperti itu, maka setiap muslim itu harus radikal. Harus radikal, wajib. Fundamen, ya, punya akar keimanan yang kuat. Ya, jadi kalau bahasa Al-Qur'an itu namanya aslu hasabit. Itu di surah Ibrahim tuh. Jadi ciri orang muslim itu 3. Pertama aslu hasabit. Ya, dia punya akar yang kuat, membuncah ke dalam, dia punya akidah yang kuat, iman yang kuat. Yang kedua, far'uha fis sama. Ya, batangnya menjulang ke langit. Apa maksudnya? Setelah punya pondasi iman yang kuat, mengakar ke dalam, dia punya izzah. Karena batangnya menjulang keluar. Jadi orang muslim harus keren, harus good looking. Harus keren. Masa muslim itu tumpang camping, nggak karuan, nggak enak dilihat, nggak begitu. Izzah, kita punya supaya apa? Supaya nggak disepelekan sama musuh-musuh. Ya, yang ketiga, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi setelah kita punya iman yang kuat, kita punya kewibawaan izzah tadi, kita juga memberikan buah. Apa artinya? Bermanfaat. Imannya kuat, punya izzah kewibawaan dan bermanfaat. Gitu kan? Itulah ciri-ciri orang muslim yang sejati sebenarnya. Radikal dia. Radikal. Yang nggak radikal, nggak benar tuh yang memaksakan kehendak dengan cara kekerasan, bom bunuh diri sebagainya, itu pun kita nggak benarkan ya. Tapi kalau radikal yang bagus ya nggak masalah.
Bahkan orang Islam tuh harus radikal. Karena Islam itu kan udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam harus menyeluruh, nggak boleh prasmanan, comot dia suka, yang nggak suka dia biar nggak boleh. Ambil semuanya. Ya kan ente sholatnya mau, puasa mau, zakat, infak, sedekah apalagi mau ya. Maka menerapkan misalkan jihad ya, syariat Islam lain harus sama seperti itu, nggak boleh comot yang dia suka, buang yang dia nggak suka. Islam tuh harus kafah. Jadi kalau kita melaksanakan Islam dengan kafah jangan dibilang radikal. Masa mau nerapin syariah dibilang radikal? Gitu. Iya benar ya. Lagi kira-kira yang lain. Itu Ustaz yang masalah itu kan minum ya. Siap, Ustaz. Kayak kita kan dai-dai ini kan biasa ceramah sono sini apa pendalaman. Apakah sertifikasi itu penting gitu Ustaz? Sedangkan kan di pedalaman itu juga masih butuh dai-dai yang sedangkan saya lihat dari cerita dari ulama-ulama kita yang apa namanya stiker sembahyang aja nggak punya Ustaz. Jadi itu dai-dai yang di daerah itu yang di pedalaman tuh gimana cara sertifikasinya itu Ustaz? Ya pertama kita ngomong sertifikasi dulu, kira-kira kalau kata ente perlu apa enggak bro? Buat para ulama bro, para usaha, para dai perlu nggak bro? Nggak perlu sih kalau anak nggak perlu. Jadi pengakuan terhadap ulama, para dai, ustadz, kiai itu kan yang ngakuin masyarakat ya. Iya benar. Ini dikasih nih sertifikat sama pemerintah nih, tapi masyarakat nggak mau, nolak. Ya nggak laku juga buat apa? Itu kan. Jadi yang melabeli para dai itu kan masyarakat semuanya. Maka ketika masyarakat sudah berkenan akan sosok dai tersebut ya tak perlu sertifikat. Ini kita khawatir ketika ada program sertifikasi maka akan dijadikan alat oleh para penguasa untuk menyeragamkan narasi berdakwah. Dakwah semua ngomongnya begini ya gitu ya, harus sejalur semua ya gitu ya, kagak boleh kritik ya, nggak boleh atur ya, jangan ngatur. Tinggal dikit langsung gimana ya, gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua, menurut saya urgensinya belum perlu, nggak perlu lah gitu kan ya. Sertifikasi itu nggak perlu. Jadi, tapi kalau kemarin saya dapat informasi dari Kemenak yang saya ngomong sama Dirjen Bimas, katanya ini sukarela. Kalau sukarela silakan aja lah. Yang penting jangan sampai nanti ada paksaan dan ada orang menggunakan sertifikasi itu sebagai justifikasi untuk berceramah di tempatnya. Jadi di masjid ini atau di BUMN misalkan ya harus dai yang bersertifikat. Kalau nggak sertifikat nggak boleh ceramah di sini. Itu udah kejadian bro. Tutup pintunya. Kejadian itu. Jadi repot kan ya. Dimanfaatkan oleh segelintir oknum yang nggak suka sama kita, yang sejalan sama kita gitu ya. Nanti sertifikat apa enggak? Kalau nggak boleh ceramah di sini mah repot. Gitu. Gini, Ustaz bawa sertifikat nggak? Repot lagi. Sertifikat tanah adanya kita. Sertifikat nikah. Sertifikat tanah. Sertifikat tanah adanya ya, makanya saya sih enggak lah kalau saya pribadi enggak lah gitu kan. Enggak perlu banget Ustaz. Perlu lah, enggak urgent itu ya. Gitu ya. Ini Ustaz kan terakhir kali Ustaz ya. Ini kan di DKI Jakarta ini hanya pendapat doang ya, pendapat dari Ustaz gimana? Kan kita mau menerapkan yang namanya PSBB lagi nih. Iya. PSBB ketat gitu kan. Ada tambahannya. Tambahan ketat. Sebenarnya hal ini tuh akibat kesalahan masyarakat kita juga. Yang dulu ketika PSBB kenapa masih nggak disiplin gitu ya. Ya dulu kan awal pernah PSBB tuh ya, tapi masih ada kan disiplin kan. Ketika kemarin dibuka mulai new normal, transisi yang mau dibuka segala macam, itu banyak yang abai gitu kan ya. Akhirnya sekarang di Jakarta itu sudah tidak terkendali lagi. Ketika kemarin saya melihat di Wisma Atlet pun sudah penuh semuanya. Rumah sakit rujukan pun nggak ada kursi kasur IGD itu udah nggak ada lagi ya. Jadi mau nggak mau seorang leader, seorang pemimpin yang ingin menyelamatkan rakyatnya, walaupun secara popularitas itu pasti akan menurun. Ini kan para buzzer itu nyerang Pak Anies katanya. Buzzer. Katanya wah ini kemunduran lagi nih, dibilang pemerintah DKI gagal dan sebagainya. Saya bilang enggak, yang dilakukan pemimpin tuh nggak peduli pencitraan. Dia menyelamatkan rakyat. Nah, kalau memang udah nggak terkendali ya harus dilakukan keputusan dong. Kalau dia pencitraan terus ya makin banyak yang mati orang Jakarta bro. Hati-hati ya. Nggak ada harganya. Jadi menurut saya ini sebuah langkah yang tepat ya, walaupun yang mungkin pasti akan merasakan dampaknya kita lagi lah ya. Berat ya. 2 minggu ini please ya teman-teman Jakarta semuanya disiplin semuanya, tolong pakai protokol kesehatan, pakai masker segini ya, cuci tangan ya, jangan dulu berkumpul 2 minggu aja. Insya Allah kalau antum semua disiplin selesai semua. Dan memang harusnya ini sudah dari zaman dulu bro.
Udah ada. Ustaz. totally lockdown harusnya kan, karena seluruh negara melakukan itu. Lockdown harus Dan itu dari awal berhasil ya? Ustaz. Berhasil. Hari ini karena kitanya nggak mau Abai. lockdown, akhirnya negara lockdown kita malah. Iya benar. 59 negara, 68 sekarang bro. 68. 68 negara nge-lockdown Indonesia Nah, gara-gara itu, kita nggak 68. kita nggak disiplin. Nah teman-teman semua, yuk nih PSBB yang di Jakarta nih tolong ya. Mulai Dilaksanain. tanggal 14 besok, tolong please deh. Kalau antum semua sayang sama pemerintah, antum semua sayang sama nakes, ingat ya tenaga kesehatan itu sudah berjuang mati-matian. Ya, tapi sudah nggak nampung lagi sekarang. Yuk selamatkan diri antum, diri keluarga antum, dan orang-orang di sekitar antum. Karena kita nggak tahu apa kita ada gejala apa enggak, apakah kita terpapar apa enggak. Jangan-jangan kita nggak ngerasa tapi kita punya virus, membawa virus jadi carrier. Itu malah antum menzolimi orang lain. Disiplin. Jadi OTG dong Ustaz. Iya, OTG. Orang tanpa gejala tuh bahaya kan kayak gitu tuh. Ya, ya, hati-hati. Nah gitu paling teman-teman ya, Ya. diskusi kita kali ini Iya. semoga bermanfaat. Nah tadi pesan yang terakhir nih dari Ustadz Ilmi itu dari pemerintah kan telah menerapkan nanti PSBB. persen itu PSBB. Jadi terapkanlah semua protokol yang diterapkan oleh pemerintah, pakai masker, cuci tangan dan segala macam. Kalau misalkan nggak ada kegiatan di luar ya udah di rumah aja. Di rumah aja. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih Sama-sama. waktunya. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Terima